lato sedang menjamur ke semua kalangan, namun jika tidak berhati-hati, permainan ini bisa membahayakan. Beberapa sekolah dasar di Jakarta dan Bogor melakukan razia lato-lato untuk mengantisipasi bahaya permainan ini terhadap siswa. Sekolah Dasar Negeri 03 Pasar Baru Jakarta Pusat menggelar razia terhadap para siswa-siswinya pada Selasa pagi. Bukan ponsel atau benda lain yang biasa menjadi sasaran, razia kali ini justru menyasar mainan lato-lato yang kini tengah ramai dimainkan anak-anak. Razia yang dilakukan kepala sekolah beserta para guru ini dilakukan di sela-sela kegiatan belajar mengajar. Satu persatu mainan lato-lato yang berada di tas para siswa disita. Kepala Sekolah SDN 03 Pasar Baru mengungkapkan razia digelar lantaran adanya keresahan dari para guru karena banyaknya siswa yang bermain lato-lato. Permainan lato-lato juga dianggap mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lato-lato yang ada di sekolah akan saya minta orang tua anak-anak untuk mengambilnya. Karena ini adalah disita tetapi bukan berarti untuk milik sekolah, tetap adalah milik anak-anak. Tak hanya di ibu kota, razia lato-lato juga digelar di Bogor, Jawa Barat, salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Bainah di Dramaga. Kepala madrasah menggelar inspeksi mendadak atau sidak setiap ruangan kelas. Pihak madrasah mengaku hal ini dilakukan atas imbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait larangan membawa dan memainkan lato-lato yang dianggap membahayakan. Lato-lato nggak? Tahu. Bahaya nggak sih, Dek? Bahaya. Bahayanya kenapa? Takutnya kena mata gitu. Kena mata. Tapi Adek pernah mainin? Kena. Selain melakukan razia, sekolah juga melarang pedagang mainan untuk menjual lato-lato di sekitar sekolah. Bak virus, permainan lato-lato kini mewabah. Suara khas yang dikeluarkan dari dua bandul yang dibenturkan ini kerap terdengar di sekitar rumah, gang, juga kota. Namun permainan yang disebut berasal dari Amerika Serikat dan masuk ke tanah air pada tahun 1960, lalu sempat eksis lagi pada tahun 1990 ini ternyata bisa berdampak negatif. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun asal Pontianak, Kalimantan Barat harus menjalani operasi mata. Bocah yang duduk di kelas 3 SD ini mengalami luka di bagian kornea mata sebelah kanan akibat terkena pecahan serpihan lato-lato yang dimainkan teman-temannya 27 Desember 2022 lalu. Keluarganya sempat membawa ke klinik, namun setelah 2 hari tak kunjung sembuh, ia dibawa ke dokter praktek mata dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sudarso untuk menjalani operasi mata. Ia pun harus mendapat 5 jahitan di bola mata sebelah kanannya. Kata dokter di sana, parah matanya, harus dibawa ke Rumah Sakit Sudarso, harus dioperasi, dijahit matanya 5 jahitan. Lebih di ruang operasi itu kami tunggu 1 jam lebih 1 jam itu. Sama itu keluarnya tuh yang nangani dokternya tuh ada 4 dokter itu. Udah habis itu barulah keluar. Kini kondisi mata Arfa Naizar sudah mulai membaik dan penglihatannya sudah kembali normal. Mulai Selasa siang, Arfa sudah diizinkan kembali bersekolah. Ia pun enggan kembali membeli dan bermain lato-lato. Selain di Pontianak, perempuan berusia 5 tahun asal Kabupaten Sukabumi juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Tanpa sengaja, lato-lato yang dimainkan temannya menghantam bibir korban hingga sobek dan harus dijahit. Tak hanya itu, putri dari selebritas Anang Hermansyah dan Ashanti, Arsy Hermansyah, mengalami luka lebam akibat lato-lato. Melalui Instagram story @atta_halilintar, nampak lengan Arsy lebam akibat permainan ini. Permainan lato-lato akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Adanya dampak yang membahayakan membuat permainan yang butuh ketangkasan ini harus selalu mendapat pengawasan dari orang tua agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.